Shalom, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu, di mana kita masih sudah berikan kesempatan masih bisa tatap muka di pada pagi hari ini. Jadi ini Bapak Saudaraku, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga masih kita dibanguni di pada pagi hari ini. Dari itu Bapak Saudaraku, terlebih dahulu kita mengucap syukur supaya kita akan membaca sebagian firman Tuhan untuk kekuatan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana ya Bapa Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan di pada pagi ini kami sudah bangun dan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Juga ya Bapa, di pada pagi hari ini kami juga akan membaca sebagian firman-Mu yang Engkau berkata-kata dalam hati kami Tuhan, sehingga betul-betul firman-Mu yang kami baca ini bisa kami mengerti, bisa kami pahami seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kesempatan buat kami untuk kami merenungkan firman-firman kebenaran ini. Tuhan Yesus yang baik teramat baik, di mana Bapa saat ini kami melihat Bapak Ibu saudara saya di mana saja berada saat ini yang menyaksikan video ini, saya percaya Bapak Engkau berkarya, Engkau tetap campur tangan, Engkau membukakan pintu hati kami satu persatu Tuhan, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa memahami akan kebenaran firman ini, sehingga firman ini tidak sia-sia begitu saja Tuhan, tapi saya percaya Tuhan akan bertumbuh dan betul-betul membuahkan hasil baik, dan betul-betul Bapa semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Bapa Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya dalam kehidupan kami sehari-hari, kemanapun perjalanan kami, pekerjaan kami satu hari ini, Engkau tetap campur tangan, Engkau tuntun serta lindungi. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas kesempatan Bapak Ibu Saudara semua di mana sudah menyaksikan video ini. Ini semuanya Bapak Saudaraku buat untuk kita, dari kita untuk memberikan kekuatan kepada kita, iman percaya kita, supaya kita ini saling mengingatkan satu dengan lain, saling mengasihi, saling menopang, saling mendoakan satu dengan lain. Dari itu Bapak Saudaraku, saya akan membagi firman-firman kebenaran setiap pagi ini Bapak Saudaraku, bukan mengajari, tapi saya ini Bapak Saudaraku supaya kita mengingat akan kebenaran firman Tuhan, untuk apa kita hidup ke dalam dunia ini. Banyak Bapak Saudaraku, kita hidup dalam dunia ini, kita tidak mengerti untuk apa. Kita merasa kita hidup dalam dunia ini untuk memiliki dunia ini. Kita harus sadar Bapak Saudaraku, kita hidup dalam dunia ini hanya numpang sekejap saja, seperti bunga. Firman Tuhan mengatakan seperti bunga di pagi hari akan dia mekar, dan ketika datang sinar matahari dia akan mulai kuncup, akan layu, akan busuk, jatuh, akan busuk. Jadi begitulah kehidupan di dalam dunia ini. Jadi kita ini numpang, itu firman Tuhan mengatakan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita menyadari jika kita menyadari bahwa kita numpang, apa tujuan hidup kita? Jadi kita hidup di dunia ini, kita ini adalah sekolah. Artinya bagaimana anak sekolah itu membuktikan kemana nanti tujuan akhir hidupnya. Orang sekolah itu adalah dia sekolah sampai dia menuntut ilmu untuk masa depannya. Jadi kita juga hidup dalam dunia ini Bapak Saudaraku, kita juga sekolah iman percaya kita. Kita ini belajar. Jadi di dunia inilah prakteknya, apa yang harus kita lakukan menurut kehendak Tuhan. Jadi ini nanti kita akan dinilai, dihakimi ketika Yesus datang kedua kalinya. Jadi kita dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi kita harus sadar, jadi jangan kita terleha-leha Bapak Saudaraku. Jangan kita itu menganggap remeh, jangan kita menganggap itu sepele. Kita nanti akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi jangan kita menganggap ketika kita nanti mati sudah masuk surga. Jangan kita hanya mendengarkan perkataan-perkataan orang. Orang mengatakan Bapak Sianu tadi sudah pergi ke surga. Nah, itu kata orang. Nah, jadi itu hanya perkataan manusia, bukan perkataan firman. Firman mengatakan ada dua jalan, ada dua pilihan, ke surga, ke neraka. Jadi ini
kita menentukannya. Jadi bukan manusia. Jadi kalau dia manusia yang menentukannya, dia mengatakan asal Kristen saja kamu akan selamat, asal percaya saja kamu akan selamat, asal beriman saja kamu selamat. Jadi sangat gampang jika peraturan manusia. Tapi jika kita kembali kepada peraturan Tuhan Yesus, tentu tidak seperti itu. Bahkan katakannya sempit. Bahkan katanya harus pikul salib. Jadi harus kita sadar supaya Bapak Saudaraku, supaya kita jangan dibola-bolakan dunia ini, supaya kita jangan bobokkan. Tenanglah jiwaku, seperti anak muda kaya itu. Tenanglah jiwaku, kau sudah kaya, harta kita sudah melimpah, bahkan lumbung pun tak muat lagi. Itu kata orang kaya yang bodoh itu. Jangan kita sama seperti itu, saudaraku. Kita harus memenanginya, kemana arah tujuan kita. Dari sekarang ini kita harus kembali kepada firman, karena kita tahu ada surga itu dari firman. Kita tahu bahwa kita ini ciptaan Tuhan dari firman. Kita tahu dunia ini adalah ciptaan Tuhan dari firman. Jadi jika demikian saudaraku, kembalilah kepada firman, supaya kita tahu kemana kita pergi, untuk apa kita dilahirkan ke dunia ini. Jadi semuanya tertulis di dalam firman Alkitab yang kita percayai. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita baca firman Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita akan baca di Yohanes 12 ayat 44. Nah, judulnya firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus mengatakan, Yesus berseru kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita, karena kita membaca firman Tuhan ini. Dia berseru-seru, jika engkau percaya kepadaku, engkau percaya kepada Bapakku. Itu kata Tuhan Yesus. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena Bapa dengan Yesus adalah satu. Bahkan juga dengan Roh Kudus itu satu. Bapa, Yesus, Roh Kudus satu. Kenapa kita mengatakan itu satu, bahkan itu penyebutan tiga? Tuhan, Yesus, Roh Kudus. Itu berarti kita melihat oknumnya tiga jika kita tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti matahari satu, tapi penyebutan bisa bermacam-macam, beberapa oknum. Sinar matahari, panas matahari, terangnya matahari, bisa kita ucapkan tiga atau bahkan lebih daripada tiga. Tapi semuanya itu oknumnya matahari. Sinar matahari, terangnya matahari, cahaya matahari, tetap itu adalah oknumnya satu, walaupun itu penyebutan tiga. Begitu juga dengan Tuhan, Yesus, Roh Kudus, penyebutannya tiga, tapi oknumnya adalah Tuhan. Karena Tuhan datang ke dunia ini meninggalkan kealahannya di sorga. Itulah disebut Yesus, sehingga dia lahir ke dunia ini dari kandungan Ibu Maria. Dia datang ke dunia ini menyerupai manusia, supaya manusia bisa tatap muka langsung dengan Yesus. Sehingga dia datang ke dunia ini untuk memberikan contoh, untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan firman yang harus kita lakukan. Dan dia kita diajarinya seturut dengan kehendaknya. Bahkan demi cara dia lakukan, bahkan perumpamaan dia taruh supaya kita paham akan kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus 30 tahun dia dihidup dalam dunia ini. Dia segala cara membuat kita supaya kita itu paham akan jalan-jalannya Tuhan. Jadi tidak lagi ada alasan Bapak Saudaraku, karena Yesus sudah datang ke dunia ini. Bahkan dia sudah naik, mati, bangkit, naik ke sorga. Yaitu kita tidak ditinggalkannya tim piatu. Bahkan dia mengatakan, aku akan menurunkan Roh Kudus, Rohku kepada kamu. Dia akan menemani kamu, menuntun menyertai kamu. Yesus mengatakan. Jadi saat ini Bapak Saudaraku, ada Roh Kudus yang menyertai, membimbing, menuntun, melindungi kita, mengajari kita setiap saat. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus paham kita itu bahwa Yesus itu, Roh Kudus, Tuhan satu. Nah, seperti yang kita bilang tadi, seperti matahari tadi. Jadi kita harus paham supaya kita mengerti jalan-jalan yang Tuhan itu. Jangan kita mengatakan Tuhannya orang Kristen tiga,
Nah, jangan seperti itu, tapi kita itu memahami bahwa itu satu. Nah, jadi makanya kita sini harus kita kembali kepada firman Alkitab yang kita percaya supaya kita paham jalan-jalannya Tuhan. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita bingung. Kita bingung. Kenapa? Karena kalau kata manusia cukup percaya saja. Kata manusia cukup bergereja saja. Kata manusia cukup beriman saja. Nah, jadi jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kita akan bingung. Sehingga kita bobokkan oleh penghuni dunia ini. Setan mengatakan, udahlah, tahu sah kau sibuk-sibuk, tahu kau udah selamat, kau udah ditebus dengan darahnya Yesus, sudah dibeli dengan lunas. Itu kata si iblis. Jadi kamu tenang-tenang aja, tahu sah kamu pening-pening memikirkan keselamatanmu, kamu sudah ditebus, dibayar, itu kata iblis. Sehingga kita tidak mau menggali akan firman Tuhan ini, sehingga kita cukup percaya saja. Padahal Bapak Saudaraku, percaya saja itu tidak membuahkan iman. Bahkan firman mengatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Bagaimana juga Abraham kita melihat, dia Bapak semua orang percaya. Kita melihat Abraham tidak cukup hanya percaya saja, bahkan dia iman dengan perbuatan. Bagaimana Tuhan mengatakan kamu akan melahirkan anak kepada si Sarah, kamu akan mempunyai anak, dan kamu bahkan juga dibilangnya kamu akan mempersembahkan anakmu itu, si Ishak, dia katakan. Nah, jadi kalau kita pikir sama manusia, apanya Tuhan ini? Saya dibilang Bapak segala orang percaya. Bahkan dia katakan nanti keturunanmu seperti pasir di laut. Bahkan anak saya cuma satu-satunya ini. Cuma si Ishak ini. Itu pun dipanggil pula, disuruhnya pula, saya persembahkan, saya akan menyembelih Ishak ini. Jadi apanya maksud Tuhan ini? Tapi Bapak Abraham tidak komplain, tapi dia percaya saja Tuhan punya cara. Itu Bapak Abraham. Jadi dia bertindak. Jadi dia tidak aja cukup dia percaya saja, tidak hanya percaya saja dan tanpa bertindak. Dia bertindak apa yang kata Tuhan kepada Abraham, persembahkan anakmu Ishak, dia perbuat. Dia kumpulkan kayu, dia akan bawa ke gunung. Dia situ akan mau membeli anaknya si Ishak. Itulah iman dengan perbuatan, Bapak Saudaraku. Jadi tidak cukup percaya saja, tidak cukup beriman saja. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita itu betul-betul mendapatkan bagaimana seturut dan kehendak Tuhan. Jadi katanya sini Bapak Saudaraku, ayat 45 katakan kepada kita, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Jadi Bapak Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Jadi bagaimana kita berpikir? Bahkan ketika kita melihat Yesus, katakan Yesus, jika engkau melihat aku, kamu juga melihat Bapakku. Itu membuktikan Bapa dengan Yesus adalah satu. Sehingga katakannya, kalau kamu melihat aku, kamu juga melihat Bapakku, karena ini memang satu. Nah, jadi cukup jelas firman Tuhan mengatakan Bapak Saudaraku bahwa Bapa itu dengan Yesus adalah satu. Karena dikatakan di sini, katakannya kepada kita, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi katanya kepada kita, karena kita tahu Yesus itu terang, karena kita tahu Yesus itu adalah membawa cahaya, membawa berkat, menyelamatkan semua umat manusia yang mau taat dan setia. Jadi dia datang ke dunia ini membawa terang. Jadi kita juga sebagai anak-anaknya, kita juga harus menjadi terang, karena kitalah ahli waris, kitalah generasi penerus. Jadi kitalah melakukan jejak-jejak Tuhan Yesus. Apa yang ditinggalkannya dulu, kita harus melakukannya. Karena dimana Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 12, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih daripada itu engkau lakukan, sebab aku pergi kepada Bapa. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kita ini adalah generasi penerus. Kita inilah melakukan
pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan Tuhan. Jadi tidak kita tinggal diam, tidak cukup kita percaya saja, tidak cukup kita hanya beriman saja, tapi kita harus bertindak seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita dibola-bolakan, jangan kita dibobokkan oleh penghuni-penghuni dunia ini Bapak Saudaraku. Kita kembalilah kepada firman kebenaran supaya kita itu mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, itu adalah ahli waris menjadi penghuni kerajaan sorga. Jadi ayat 47 mengatakan kepada kita, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hambanya, sebab aku tak datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan aku menyelamatkannya. Jadi Yesus mengatakan kepada kita, bahkan Yesus mengatakan, aku datang ke dunia ini bukan menghakimi, tapi aku menyelamatkan manusia. Jadi makanya Bapak Saudaraku, Tuhan memberikan kita hak bebas. Tuhan mengatakan ada dua jalan, lebar dan sempit. Jadi Tuhan tidak menghakimi harus kau jalan yang sempit ini. Tidak, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tapi Tuhan hanya memberi petunjuk, memberi contoh, memberi gambaran. Makanya Tuhan mengatakan ada dua jalan, lebar, sempit. Nah, jadi kita yang menentukannya. Jadi Tuhan tidak menghakimi harus kau jalan yang sempit ini. Tidak, itu kehendak kita, mana harus kita melangkah. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan di sini katanya tadi di ayat 47, dan jikalau seorang mendengar perkataan ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan inilah sebagai hakim. Karena apa? Karena Tuhan sudah membuat Alkitab contoh gambar yang harus kita ikuti. Tuhan sudah membuat di Alkitab ini sangat detail. Segala cara Tuhan membuat Alkitab ini supaya kita paham, taat dan setia. Tapi kita banyak dalih. Tuhan tidak peduli apapun alasan kita. Tuhan tidak perlu apapun dalih kita. Itu urusan kita. Tapi Tuhan membuat jalan hanya dua pilihan, lebar dan sempit. Nah, jadi kita itu diberikan hak bebas. Jadi jangan kita ada alasan kita, aku tidak mengerti, aku tidak tahu, aku tidak paham, dan aku tidak, dan sebagainya. Jadi Tuhan tidak perlu alasan demikian. Tuhan mau kita itu taat dan setia. Apapun yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita lakukan taat dan setia. Itulah mau itulah mau Tuhan Yesus, sama seperti Bapak kita Abraham. Tuhan mengatakan kepada Abraham, persembahkanlah anakmu si Ishak. Abraham tidak komplain, Abraham tidak cemberut, Abraham tetap setia untuk melakukan firman Tuhan. Bahkan apa yang katakan Tuhan pada Abraham, dia lakukan. Bahkan persembahkan anakmu korban bakaran, katanya dia akan mempersembahkannya walaupun dia satu-satu itu anaknya. Jadi ini tanda-tandanya Tuhan menunjukkan kepada kita supaya kita itu taat dan setia, walaupun mungkin kadang-kadang firman Tuhan ini sangat menyebalkan, sangat bertentangan dengan daging kita. Jadi itu tidak ada pilih lain jika kita memang ingin mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Itu tidak ada alasan lain, tidak ada alasan kita lagi untuk tidak melakukannya. Hanya kita itu harus taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sangat jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Yesus mengatakan kepada kita bahwa apa disampaikan Tuhan Yesus kepada kita itu bukanlah dari dirinya sendiri, bukan dari kemanusiaannya, tapi dia dari Bapanya yang di sorga, di mana Yesus meninggalkan kealahannya di sorga. Itulah Bapa kita di sorga, itulah Tuhan kita.
Jadi Yesus datang ke dunia ini seperti manusia, dia meninggalkan kealahannya di surga, dia datang menyerupai sama seperti manusia supaya kita itu bisa dialog, supaya kita bisa tatap muka, supaya kita lebih mengenal lagi apa yang diajarkannya kepada kita. Jadi Tuhan itu begitu luar biasa karena dia sangat mengasihi kita, karena sangat kita berharga, sangat luar biasa harga kita ini Bapak Saudaraku. Jika kita bayangkan di mana jika kita berhitung dengan rumah sakit Bapak Saudaraku, berapa mata satu, itu puluhan juta bahkan ratusan juta. Berapa satu jantung, itu mungkin M Bapak Saudaraku, eman, bukan lagi puluhan juta, bukan ratusan juta, udah M. Ganti jantung manusia, jika ganti ginjal manusia, itu sudah puluhan juta Bapak Saudaraku, ratusan juta, bahkan M Saudaraku. Jadi jika kita perhitungkan organ-organ tubuh kita ini berapa harganya Saudaraku, kita ini puluhan M kita bawa tubuh kita ini Saudaraku. Jadi jangan kita menganggap diri kita ini sepele, jangan kita menganggap diri kita ini murahan, jangan kita menganggap seperti itu. Kita ini berharga di mata Tuhan Saudaraku, sehingga dia datang ke dunia ini untuk mengajari, membimbing, menuntun kita ke jalan kebenaran supaya kita satu pun jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu kita diajarinya seturut dengan apa yang diajarkannya, seturut dengan Alkitab yang diberikannya kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada firman kebenaran supaya kita betul-betul mendapatkannya apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi ayat 450 mengatakan kepada kita, dan aku tahu bahwa ayat 49 tadi berkatakan kepada kita, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintah aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintah-perintah itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi jelas katanya Bapak Saudaraku, firman yang disampaikan Tuhan Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Jadi katanya tadi kepada kita tadi, yang kusampaikan ini bukanlah dari diriku sendiri, tapi dari Bapakku yang mengutus aku, yang mempercayakan aku. Dari dialah yang mengajarinya, dialah berkata-kata. Itu kata Yesus. Kenapa dia mengatakan? Karena Tuhan dengan Yesus satu, oknumnya satu. Nah, walaupun dia ini Tuhan, Yesus adalah dua, perkataan itu persebutan itu dua, tapi satu. Kenapa? Karena dia ditinggalkan kealahannya di sorga, dia datang ke dunia ini supaya kita bisa berbicara langsung. Itu tahun 2000 lalu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, firman kebenaran firman Tuhan, jangan ditambahi, jangan dikurangi, supaya kita betul-betul mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu kita ini sangat berharga. Jadi Bapak Saudaraku, jaga diri kita ini, jaga kesehatan kita, supaya kita ini tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, di mana firman di pada pagi hari ini yang bisa kita bacakan, supaya kita tetap mengerti, tetap eksis, supaya kita jangan ragu-ragu, supaya jangan kita hanya percaya kepada kata-kata orang, tapi kita percaya kepada firman kebenaran, karena itulah membuktikan kita siapa. Bahkan dari firman ini juga kita tahu ada sorga, ada neraka. Bahkan kita dari firman juga ini kita tahu bahwa siapa yang menciptakan dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, kembalilah kepada originalnya, supaya kita itu betul-betul mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi terima kasih Bapak Saudaraku, di mana kesempatan yang di pada pagi hari ini kita bisa berbincang-bincang tentang kebenaran firman Tuhan. Semoga firman yang kita bincangkan ini Bapak Saudaraku menambah wawasan kita, membawa pemahaman kita, supaya kita ini saling peduli satu dengan lain, saling mengasihi satu dengan lain, saling mendoakan satu dengan lain, supaya kita betul-betul sependapat dan bisa kita bersama-sama menuju kepada sasaran, yaitu mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa besok di waktu yang sama. Dan tetap setia, andalkan Tuhan Yesus, tetap jaga kesehatan supaya kita tetap kuat, tetap kita eksis untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.